masalah yang terjadi dengan Rusia, ya, apapun alasan sejarahnya, tidak bisa dibenarkan dalam norma-norma hukum internasional. Tidak bisa dibenarkan dalam nilai-nilai universalisme menjaga perdamaian dunia. Saat Presiden Ukraina yang keempat setelah Leonid Kravchuk, lalu kemudian Leonid Kuchma, Medvedev, dan Viktor Yanukovych. Sebelum Viktor Yanukovych bermasalah dengan rakyat Ukraina, rakyat Ukraina pada pertengahan tahun 2013 melakukan referendum. Referendum yang hasilnya lebih dari 80% rakyat Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dobre večer, pan posol Moai Lucidruk Fasil Gamiani. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para guru besar, khususnya guru saya, Kang Guru Sujana Sulaiman, dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan satu pertanyaan yang Kang Jana harapkan dalam presentasi saya adalah kenapa Rusia menyerang Ukraina dan kenapa Ukraina ingin sekali masuk ke NATO dan masyarakat ekonomi Eropa, dan apakah perang ini akan berlangsung lama atau singkatnya apakah Ukraina akan menyerah dengan tekanan Rusia. Jadi itu 3 pertanyaan yang menjadi tesis dasar dari diskusi dan presentasi yang diharapkan oleh Kang Jana kepada saya. Sebelum saya memulai itu, Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengatakan bahwa saya percaya sepenuhnya dan yakin sepenuhnya 100% dengan mata batin dan keyakinan saya sebagai seorang Muslim atas apa yang dikatakan oleh Duta Besar Fasil Gamiani. Saya mengenal beliau kurang lebih 2 tahun sebelum beliau dilantik dan ditetapkan menjadi duta besar oleh Presiden Volodymyr Zelensky, dan kami sudah mengenal beliau seorang diplomat yang profesional, yang pada saat kunjungan pertamanya ke Indonesia yang dia temui adalah tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau juga minta diperkenalkan dengan guru ngaji saya, dan beliau saat ini sedang mendalami Islam di Indonesia. Jadi beliau ini saya percaya apa yang dikatakannya, dan saya tahu dari lubuk hati yang paling dalam apa yang beliau rasakan. Tidak mudah beliau bertugas di Indonesia karena istri dan putranya juga ibunya ada di pengungsian di Kiev sana, yang rencananya pada tanggal 26 kemarin seharusnya istrinya akan bergabung dengan beliau di Indonesia, tetapi karena tidak ada penerbangan, maka istrinya bertahan di Ukraina. Ini adalah saat-saat yang sangat berat bagi beliau, bertugas jauh dari negerinya sementara memikirkan keluarga dan bangsanya yang tengah menghadapi tragedi kemanusiaan. Saya akan mulai dari sejarah secara singkat saja karena Teh Kuri juga sudah memberikan batas waktu kepada saya. Kenapa Ukraina ingin merdeka? Ya. Saya akan mulai dari Ukraina yang modern saja pada abad ke-19. Ya. Tahun 1847, ya, seorang bapak bangsa Ukraina yang namanya Taras Grigor'evich Shevchenko, ya, seorang budayawan, seorang sastrawan, seorang seniman, dan juga ideolog bangsa Ukraina. Di pengasingannya di Saint Petersburg sudah membuat sebuah pledoi, ya, kumpulan sajak-sajak yang namanya Kobzar, yang intinya mengajak rakyat Ukraina untuk merdeka dan melepaskan diri dari kekaisaran Rusia Empire. Pada saat itu rajanya Nicholas I, dinasti Romanov terakhir. Dan Taras Shevchenko menghabiskan sepanjang waktu hidupnya untuk berpindah-pindah penderitaan karena diintimidasi oleh rezim Nicholas I, karena dia tidak tega
melihat bangsanya yang dia kunjungi berkali-kali dalam penderitaan di bawah kekaisaran Rusia. Pandangan-pandangan dari Taras Shevchenko itu mewarnai pergerakan pemikiran dan obsesi Ukraina untuk melepaskan diri dari kekejaman Tsar di akhir abad ke-19. Pada saat Tsar Nicholas II turun tahta tahun 1917, digulingkan oleh revolusi proletar yang dipimpin oleh Lenin, ya, Vladimir Ilyich Lenin. Lalu kemudian Ukraina adalah negara pertama di bawah kekaisaran Rusia yang memerdekakan diri. Presiden pertamanya adalah Mikhailo Khrushchevsky. Lalu kemudian pada tahun 1922, Ukraina hanya mengenyam kemerdekaan dari 1918 sampai 1922 pada saat Lenin menjadi pimpinan komunis tertinggi di Uni Soviet. Ukraina dipaksa untuk menandatangani suatu traktat bergabung dengan kelompok kekuatan Bolshevik. Karena apa? Karena kekuasaan Republik Demokratik Ukraina yang merdeka kalah oleh gerakan Bolshevik Ukraina pengaruhnya, sehingga tidak mau dia bergabung. Dalam perjalanannya, saat Lenin turun dari jabatannya 1924, Ukraina dipimpin oleh Joseph Stalin. Joseph Stalin pada saat itu memperlakukan Ukraina seperti sapi perahan. Terjadilah peristiwa Holodomor, ya, kelaparan besar di Ukraina pada tahun 1931-1932, di mana Ukraina sudah mulai ingin membebaskan diri dari penjajahan. Dan inspirasi dari pemikiran tokoh-tokoh besar Ukraina seperti Taras Shevchenko itu mewarnai Ukraina. Kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca sejarah Perang Dunia Kedua, ada operasi Barbarossa. Jerman bergerak dari Polandia menyisir untuk bisa menaklukkan Moskow, yang dihantam di wilayah timur Eropa Barat adalah Ukraina. Dan pada kesempatan itu Ukraina menghadapi dua front perjuangan, yaitu menahan laju Jerman yang menjajah Ukraina atau masuk Ukraina, dan juga keinginan untuk melepaskan diri dari rezim Stalin yang sangat jahat, yang mengeksploitasi seluruh sumber daya makanan Ukraina untuk kepentingan perang. Namun ketika Stalin jatuh, ya, pada tahun 1953-54 dan digantikan oleh Nikita Khrushchev yang berasal dari Ukraina, maka rakyat Ukraina memiliki tanda kutip sedikit terhibur karena Nikita Khrushchev mulai membangun infrastruktur Ukraina, membangun industri makanan di Ukraina, dan menjadikan Ukraina sebagai riset persenjataan untuk Uni Soviet. Namun setelah Nikita Khrushchev turun dari tampuk kekuasaan pimpinan Uni Soviet yang ketiga, 1964, digantikan oleh Leonid Brezhnev, lalu kemudian digantikan oleh Yuri Andropov, lalu digantikan oleh Konstantin Chernenko, dan terakhir pada tahun 1985 sampai 1990, Presiden Uni Soviet terakhir Mikhail Gorbachev menggelorakan glasnost dan perestroika. Ukraina adalah salah satu negara di antara 15 negara federasi yang mendukung glasnost dan perestroika. Karena keinginan untuk merdeka dan memiliki kesempatan untuk menjadi negara yang mandiri itu sudah ada. Dan pada saat sebelum Uni Soviet dibubarkan pada tanggal 26 Desember 1991, Ukraina pada 1 Desember 1991 adalah negara pertama yang menyatakan kemerdekaannya. Ya, dan presiden pertama Ukraina adalah Leonid Kravchuk, ya, presiden yang pertama Ukraina. Jadi ketika Soviet itu bubar di akhir tahun 1991, dalam sejarah diplomasi modern, yang namanya Rusia, yang namanya Ukraina, dan Belarusia yang menandatangani Fakta Pembubaran Uni Soviet, sebagaimana ketiga negara ini yang menandatangani Fakta Pendirian Uni Soviet 1922, dan Ukraina adalah salah satu negara yang diberikan hak keterwakilan di dalam Federasi Uni Soviet oleh PBB, dan dia berperan pada tahun 1945 sampai 1949
di mana negara yang paling pertama kali memperkenalkan Indonesia di fora internasional sebagai negara merdeka yang terus-menerus diganggu oleh kekuatan Eropa, yaitu Ukraina. Baca sejarah, ada nama Volodymyr Manuelsky. Jadi kalau tidak ada Volodymyr Manuelsky, pada tahun 1945-1949 di Fora Perjuangan Internasional, Indonesia mungkin tidak akan pernah dibicarakan di Security Council PBB, dan mungkin tidak pernah ada yang namanya konferensi meja bundar dan perjanjian-perjanjian lain yang memberikan dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Jadi Ukraina, Rusia, saya sampaikan kembali lagi, Belarusia, Kirgistan, Kazakhstan, Armenia, Georgia, Lithuania, segalanya yang 15 itu ya, semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam sejarah diplomasi modern Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dengan jarak yang sama. Mereka sama-sama negara merdeka. Karena mereka sama-sama negara merdeka, mereka memiliki hak untuk menentukan nasibnya, menentukan masa depannya, menentukan bagaimana cara mereka memperoleh kesejahteraannya. Sehingga tidak pada proporsinya negara manapun termasuk Rusia untuk memaksakan kehendaknya. Nah, masalah yang terjadi dengan Rusia, ya, apapun alasan sejarahnya, tidak bisa dibenarkan dalam norma-norma hukum internasional. Tidak bisa dibenarkan dalam nilai-nilai universalisme menjaga perdamaian dunia. Saat Presiden Ukraina yang keempat setelah Leonid Kravchuk, lalu kemudian Leonid Kuchma, Medvedev, dan Viktor Yanukovych. Sebelum Viktor Yanukovych bermasalah dengan rakyat Ukraina pada pertengahan tahun 2013 melakukan referendum. Referendum yang hasilnya lebih dari 80% rakyat Ukraina menginginkan kerjasama ekonomi dengan masyarakat ekonomi Eropa. Bukan dengan Eurasian Economic Community yang dipimpin oleh Rusia. Kenapa demikian? Karena sudah lebih dari 1 abad, Ukraina merasakan bagaimana dia ditindas oleh kekaisaran Rusia. Dan bagaimana menderitanya dia di bawah rezim Uni Soviet yang dipimpin oleh para pimpinan-pimpinan tinggi komunis pada saat itu. Sehingga ketika dia menjadi sebuah negara yang merdeka, dia tahu apa yang terbaik bagi bangsanya. Namun pemerintahnya tidak bisa memutuskan begitu saja arah daripada kebijakan politik luar negeri Ukraina, maka dibuatlah referendum karena Ukraina adalah negara yang demokratis. Hasil referendumnya 80% ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Namun karena presiden keempat Ukraina Viktor Yanukovych ini adalah presiden yang memiliki kedekatan dengan presiden Rusia Vladimir Putin, dia dengan secara sepihak membatalkan hasil referendum rakyat. Dan dia mengambil keputusan sendiri untuk bergabung dengan Eurasian Economic Community. Tindakan dari Presiden keempat Viktor Yanukovych ini yang mengundang kemarahan rakyat Ukraina. Mereka melakukan protes, melakukan demonstrasi, menguasai lapangan Maidan. Lapangan Maidan ini seperti Monasnya lah, kalau di Indonesia. Demonstrasi yang damai yang awalnya hanya 2.000 sampai 3.000 orang, dihadapi dengan tembakan senjata oleh polisi rahasia yang mengawal Viktor Yanukovych pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan meninggal lebih dari 100 orang demonstran damai. Keesokan harinya ratusan ribu orang berkumpul di lapangan itu dan jutaan orang marah mencari presiden dan mencari elit-elit politik Ukraina. Kalang kabut dan kocar kacir. Presiden Yanukovych melarikan diri ke Moskow dilindungi oleh pemerintahan Vladimir Putin. Tidak ada kekuasaan yang bertanggung jawab pada saat kekalutan di Ukraina. Angkatan bersenjata belum terkonsolidasi. Polisi meninggalkan seragam-seragamnya. Namun karena peradaban politiknya yang cukup matang dan kecenderungan mereka memilih bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, mereka diharuskan oleh environment-nya untuk bertindak demokratis. Maka para pemimpin Ukraina menyelenggarakan pemilu yang demokratis pada bulan Mei 2014 yang menghasilkan terpilihnya Presiden Petro Poroshenko, Presiden kelima Ukraina. Presiden Petro Poroshenko melanjutkan keinginan rakyat Ukraina untuk memproses bergabungnya dengan masyarakat ekonomi Eropa. Pada saat itu berjalan, konsolidasi kekuasaan dan militer sedang dilakukan di Ukraina,
Crimea diokupasi oleh Rusia, diambil alih dengan alasan jajak pendapat, di mana di sana tinggal mayoritas masyarakat Muslim Ukraina yang disebut dengan Tatar Crimea, dan juga ada masyarakat Rusia yang tinggal di sana. Yang ikut jajak pendapat ditenggarai sebagian besar adalah kelompok-kelompok yang berasal dari Rusia, sehingga referendumnya dimenangkan oleh mereka, dan 1 kali 24 jam seluruh perbatasan Crimea yang menjadi wilayah kedaulatan Ukraina ditutup oleh kekuatan militer Rusia tanpa peperangan, tanpa satu peluru meletus pun. Dan Ukraina tidak pernah mengupayakan cara-cara militer sampai hari ini. Lebih dari 164 negara mengecam dan tidak mengakui okupasi Crimea oleh Rusia. Di saat yang bersamaan, para pendukung Viktor Yanukovych yang berada di wilayah timur Ukraina atau disebut Eastern Europe, yang awalnya menjadi hotspot daripada pertempuran, di sana juga menyatakan lepas dari Ukraina, mendirikan negara sendiri yang disebut dengan Republik Demokrasi Luhansk dan Donetsk di region Donbas. Nah, itu kan di wilayah Ukraina. Ketika Petro Poroshenko berhasil mengkonsolidasi kekuatan aparatur militernya, maka yang namanya separatisme kan harus dihadapi. Dan diyakini oleh negara-negara Eropa bahwa Rusia berada di balik gerakan separatisme itu. Itulah kemudian... Yudi, mohon maaf, 1 menit lagi ya, Prof. Itulah kemudian yang menyebabkan adanya OSCE, Organization for Security and Cooperation of Europe. Adanya Ming 1 dan Ming 2. Lalu kemudian Ukraina merasa unsecure dengan langkah-langkah militer di balik layar Rusia, sehingga dia kemudian meningkatkan posisinya yang tadinya hanya sekedar ingin menjadi masyarakat ekonomi Eropa, dibawa ke kepemimpinan Presiden Zelensky yang dipilih oleh 74% rakyatnya dalam pemilu yang bersih ya dan diakui oleh dunia, maka Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Nah, ini mungkin yang menyebabkan Rusia tidak suka. Kalau NATO masuk Ukraina, membuat pangkalan militer, akan mengganggu strategic defense system, strategic geostrategik ya. Tapi apakah ketidaksukaan itu ya mengharuskan cara-cara invasi, menyerang, mengebom, ya, melibatkan militer? Inilah yang tidak diterima. Oleh karena itu, kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Indonesia, kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tentunya sudah berkonsultasi dengan Republik Indonesia. Sisi Indonesia sangat jelas. I would like to express our highly appreciation to our government of Republic of Indonesia. It would be make you clear, His Excellency Ambassador, that we stand up for Ukraine in favor to condemning Russian aggression to Ukraine. Jadi sikap dan posisi inilah sebagai politik bebas aktif di mana kita tahu Rusia salah dan kita bersama 141 negara lainnya mengecam tindakan agresi militer dan tanpa syarat, unconditionally, immediately withdraw the military operation of Russia from Ukraine. Jadi kira-kira itu alasannya. Dan kalau ditanya, katakan pertanyaan terakhir nih dari Kang Jana, apakah Ukraina akan menyerah? Saya yakin tidak. Karena itu adalah aspirasi mereka, keinginan mereka sebagai negara merdeka. Mereka sudah menggunakan slogan merdeka atau mati. Jadi mereka ini bertahan, mereka tidak menyerang. Dan mereka ini bukan negara yang menjadi ancaman negara lain. Saya yakin mereka akan bertahan dan dunia internasional tidak akan diam, termasuk juga Indonesia akan memikirkan cara-cara yang terbaik untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Duta Besar tadi. Baik, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, ini apakah mengundang dari kedua belah pihak. Saya rasa nanti kita bisa menggali perspektif yang ada dari berbagai pihak, tidak cuma dua pihak tapi juga dari pihak lain ya yang juga sama berkepentingan. Yang lebih penting adalah bahwa kita benar-benar mendapatkan informasi dari ahlinya ya, dan juga orang yang punya pengalaman first-hand dengan apa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia saat ini. Oke, selanjutnya saya
Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.